Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Share lagi ya aktivitas aku. Nah, video kali ini temenin aku yuk beberes dapur. Nah, ini malam-malam ya teman-teman, kayaknya lebih enak gitu ya. Jadi suasananya juga tenang, adem gitu ya. Jadi pas sebelum tidur aku mau ngeberesin dapur. Tapi sebelum aku ngeberesin dapur, aku mau ngeberesin kamar ya. Ini sudah porak-poranda. Jadi maksudnya nanti kalau misalkan aku ngeberesin dapur, anak aku tuh bisa tidur dengan nyaman di kamarnya. Jadi ini meskipun kamar depan udah di makeover, tapi anak aku tuh masih tidur sama aku ya. Karena kan memang aku tuh belum beliin kasur. Nah, ini langsung aja ya aku ngebersihin mainannya. Pokoknya asal aja deh aku taruh-taruh gitu aja. Kemudian nanti spraynya aku kebut-kebut gitu ya sama sapu lidi biar nggak ada debu. Nah, ini kalau aku ngebutin kasur biasanya aku sambil bacain kayak sholawat gitu. Terus kemudian ayat kursi gitu ya teman-teman. Karena kan di kasur tuh kadang-kadang takutnya ada makhluk-makhluk halus ya yang ada di atas kasur, jadi biar dia tuh pergi gitu ya. Jadi kalau udah bersih gini kan enak ya, bisa rebahan di sini. Jadi kalau misalkan udah ngebersihin malam-malam gini tuh aku udah bilang ke anakku kalau jangan diberantakin lagi, jadi tinggal direba-rebain aja gitu ya badan. Nah, setelah aku ngeberesin ini aku sapu-sapu aja jadi biar bersih gitu. Ngebersihin tempat tidur tuh jadi salah satu rutinitas aku ya teman-teman di malam hari sebelum tidur, karena kalau nggak dibersihin itu aku tuh kayak nggak enak tidur dan pastinya gelisah gitu loh teman-teman. Dan pastinya anak aku juga gelisah, makanya aku kalau sebelum tidur tuh pasti aku ngebersihin dulu. Kalian pasti juga gitu kan? Oke, ini lanjut aja ya ke dapur. Ini sebetulnya aku tuh mau ngebersihin ini loh teman-teman, muncul lagi para semut-semut itu. Dan ini dia berganti tempat. Terus karena aku tuh kayak pagi, siang, sore tuh kayak males gitu untuk ngebersihin ini area dapur. Jadi aku emang udah ngerencanain sih kalau aku mau ngebersihinnya itu malam-malam aja. Nah, ini sebelumnya aku angkutin aja semuanya di sini sebelum aku ngebersihin area keseluruhan. Sekalian aja deh aku mau nyapa kalian semua yang nonton lagi ngapain nih sambil nonton videonya, sambil beraktivitas juga atau sudah rebahan. Aku temenin aja ya dari sini aktivitasnya, semoga berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin, dan terima kasih ya sudah mau ngeklik videoku ini. Oke nih, aku sudah ngangkutin semuanya. Pokoknya ini aku angkutin biar aku tuh bisa leluasa ngebersihin area dapur. Ini semutnya sih nggak terlalu parah kayak yang kemarin tapi ya. Ini dia berpindah tempat. Oke, ini aku pakai lap basah dulu ya teman-teman. Ini aku lap-lap gini. Nah, ini aku mau perlihatkan udah berantakan. Ini sebelum aku perlihatkan sudah aku lap-lap sih. Sebelumnya ini udah kotor sebetulnya. Nih kayak gini nih ya teman-teman. Tuh ada jalan kayak semut. Jadi apa ya, memang harus dibersihkan gitu loh teman-teman. Dan itu memang stiker mejanya tuh udah kusut segala macem ya. Pengen banget deh ganti stiker mejanya itu, cuman aku lagi mager aja ya, jadi biarin gini aja. Karena aku kayak suka aja tampilannya tuh lebih cerah gitu ya. Jadi biarin aja deh segini dulu aja, nanti kalau misalkan aku lagi rajin baru deh nanti aku mau ganti stiker meja. Kepingin aja sih pakai stiker meja yang motif kayu ya teman-teman, yang coklat. Nah, ini aku cuci lagi biar bersih gitu ya teman-teman, gak kotor karena kan ini ada debu-debu. Nah, itu ada kucing aku naik-naik ya. Karena dia ngelihat kok mejanya kayaknya kosong, jadi mungkin dia mau rebahan ya di situ. Kalau ngebersihin rumah di malam hari itu emang lebih tenang gitu ya teman-teman, karena kan kalau misalkan di pagi hari terus ya sebetulnya sih mau pagi mau siang sih tenang ya teman-teman, tergantung mood kita. Cuman kalau misalkan malam hari kan rasanya kan udah selesai ya, rutinitas itu di hari itu udah selesai semua, jadi kita bisa lebih enjoy gitu ya untuk ngebersihin atau ngejalanin aktivitas. Jadi sebelum tidur tuh kita beraktivitas, jadi biar tidur tuh lebih nyenyak gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di pagi hari atau siang hari itu biasanya kan kalau yang sudah punya anak tuh kan ada aja ya yang mengganggu gitu ya teman-teman. Betul sih mereka nggak ngeganggu, cuma pingin terlibat aja gitu ya. Tapi kalau sudah malam hari kan biasanya anak-anak udah pada tidur atau mungkin anak-anak udah di kasur, udah
udah males gitu ya gangguin emaknya gitu ya. Jadi kita bisa lebih tenang aja gitu ya ngejalanin aktivitasnya. Kemudian di malam hari tuh kayak lebih tenang, adem gitu ya hawanya gitu ya daripada di siang hari, terus lebih tentram gitu ya kayaknya ya, ditemani suara jangkrik. Kalau di rumah kalian masih ada suara jangkrik nggak sih? Aku kalau suara jangkrik tuh jadi keingetan waktu aku masih kecil gitu ya di rumahku yang lama gitu, masih kecil di mana ya waktu itu di rumahku di Ciledug Indah teman-teman. Aku tuh pernah tinggal di Ciledug Indah, terus waktu tuh belum sekolah kalau nggak salah, terus kemudian ada suara jangkrik. Aku kayak bingung ini suara apa ya, kok kayak mengganggu banget gitu. Terus lama-lama baru tahu kalau itu tuh suara jangkrik teman-teman. Kalau kalian gimana nih pengalaman kalian ketika pertama kali ngedenger suara jangkrik? Oke nih, aku sekalian juga ngecuci nih kain, aku cuci juga ya pakai sabun biar nggak kotor, karena kan ngebersihin itu ada banyak minyak-minyak, debu-debu gitu ya. Jadi sekalian juga aku cuci juga sama sabun. Nah ini area ini juga aku mau ngebersihin, ini tuh penuh dengan air, sabun, kotoran juga teman-teman. Nah ini aku gosok-gosok bagian atasnya. Pokoknya ngebersihin area dapur itu memang gak selalu setiap saat ya. Pokoknya pas kita lagi mood aja, bisa juga sih setiap saat gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak ngelap-ngelap seluruh gini sih kayaknya mungkin seminggu sekali gitu ya teman-teman. Kalau cuma lap-lap mejanya aja sih bisa setiap saat ya habis masak gitu ya. Pastikan kalau kita masak itu minyak itu udah berhamburan kemana-mana, itu memang harus dielap ya, kalau nggak gitu kan kayak kotor gitu ya teman-teman. Dan itu juga mengundang hewan-hewan ya. Jadi enaknya kalau bersih-bersih di malam hari itu ya, jadi bersih rumah, dapur gitu ya, udah di malam hari itu enaknya tuh besok paginya tuh pas bangun tuh kayak ngelihat rumah tuh kayak bersih aja gitu, kayak lebih tenang gak sih kalian? Jadi nggak stres, jadi bisa bisa melakukan hal-hal lain ya selain harus stres untuk mikirin ngebersihin rumah lagi gitu ya. Mungkin nanti akan kotor lagi gitu ya, tapi setidaknya pas bangun tidur tuh kita nggak stres. Oke nih, jangan lupa juga ya sinknya juga atau wastafelnya juga harus dibersihkan, karena ini tuh banyak banget bakterinya pasti ya, karena kan ini untuk nyuci piring-piring gitu kan teman-teman. Dan emang kalau misalkan malam hari itu disarankan cucian piring itu udah nggak ada ya, jadi udah bersih. Kemudian sampah juga harus dibuang, karena itu juga menyebabkan energi-energi negatif ada di rumah gitu ya. Sebaiknya jadi yang kotor-kotor tuh sudah nggak ada lagi. Oke nih, sinknya udah bersih alhamdulillah. Kemudian aku mau ngembalin semuanya di tempatnya gitu teman-teman. Oke, untuk ngebuang sampah itu emang jadi rutinitas di malam hari ya teman-teman. Setidaknya kita sudah ngebuang energi yang gak baik ya dari dalam rumah. Katanya sih itu bisa menghambat, salah satu yang bisa menghambat rezeki gitu loh teman-teman. Oke, alhamdulillah yang di bagian sini udah selesai. Kita lanjut ke bagian yang lain. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk di like dan di komen ya. Kemudian jangan lupa juga di share ya jika suka dengan videonya. Dan di subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya. Nah ini aku sudah lap-lap, tadi aku udah ganti kain ya, pakai kain yang kering karena tadi udah basah dan aku mau cuci ya teman-teman. Terus kemudian ini tadi sudah aku ganti dengan kain yang bersih. Nah ini aku lagi mau kasih kapur ajaib teman-teman, supaya tidak ada semut lagi, tinggal di garis-garis gitu aja sih teman-teman untuk kapurnya, jadi nggak terlalu berbahaya ya. Oke nih, mulai kita kembaliin barang-barangnya ke meja. Ini sebelumnya aku lap-lap juga supaya bersih gitu loh teman-teman. Pokoknya kita itu sepinter-pinternya untuk ngerawat barang yang kita punya ya, supaya lebih lama usianya dan gak cepet rusak gitu ya teman-teman. Karena kan kalau misalkan kita punya barang terus kita malas ngerawatnya ya gampang rusak ya teman-teman. Nah ini besi, ini tuh goyang-goyang karena murnya tuh belum terlalu kuat ya. Aku tuh kadang-kadang mau nguatin lupa-lupa terus gitu. Terus ini juga males, mager. Karena kalau ngambil obeng itu di tempat wadah punya Pak suami gitu kan.
Nanti kalau kalau salah sedikit nanti nggak bisa nutup gitu loh teman-teman. Jadi nanti PR lagi kan. Jadi mendingan udah nanti aja deh kalau lagi mood ya. Oke nih tempat pisau ini juga mau aku lap-lap. Nah ini aku lap-lap pakai gini. Ini kan ada alasnya ya. Jadi kalau misalkan kita habis menggunakan pisau, nah itu nanti misalkan habis dicuci taruh di sini, kotorannya tuh nanti ke wadah itu ya teman-teman. Ke alas itu. Ini tuh pisaunya enak sih, cukup tajam ya. Oke, ini aku taruh di sebelah sini ya. Tadi kan awalnya aku taruh di pojokan ya. Ini sekarang aku taruh di sini aja. Ini obrolan dubbingnya nih campur-campur aja ya teman-teman. Karena aku juga bingung ya mau dubbing apa, mau ngomongin apa gitu kan. Sekenanya aja dan mudah-mudahan kalian tetap enjoy aja ya nonton videonya. Dan gak bosan-bosan untuk nonton video aku ya, yang aktivitasnya gitu-gitu aja ya, beraktivitas bersih-bersih rumah, terus kemudian beres-beres dapur gitu ya. Semoga bisa memotivasi, bisa menginspirasi dan bisa bisa yang kalian lagi mager-mager bisa semangat gitu ya ketika ngeliat video aku. Oke nih, aku kembalikan semuanya ke sini. Nah, seperti ini. Oke, nih sementara seperti ini ya teman-teman penampilannya. Emang kalau dapur putih itu kayak lebih cerah gitu ya. Jadi kayak lebih semangat aja di dapur masak itu. Oke, lanjut ya ke sini. Terus kemudian aku mau lap toples. Nah, toples yang ini itu tutupnya itu kayak hilang gitu loh teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau pas aku mau isi tepung, mungkin nanti aku nutupnya pakai plastik aja ya. Entah kenapa ya hilang di mana, aku juga nggak tahu. Aku udah cariin ke mana-mana gitu kan, tapi nggak ketemu. Ya udah deh, udah waktunya hilang berarti ya teman-teman. Karena kan katanya kalau misalkan ada barang yang pecah atau tiba-tiba hilang atau rusak itu berarti kan memang udah waktunya ya. Oke, ini udah selesai. Terus kemudian ini adalah tempat minyak semprot ya. Ini aku taruh di sebelah situ. Terus kemudian ini pokoknya aku lap-lapin semuanya aja ya, karena kan ada beberapa barang yang ketika aku masak itu kan kena minyak-minyak ya. Ada beberapa barang yang semuanya nggak aku elap gitu loh teman-teman. Nah ini waktunya ketika kita ngebersihin seluruh wilayah, itu waktunya kita ngebersihin semuanya juga gitu loh teman-teman. Mudah-mudahan sih aku nggak ada maksud menggurui ya teman-teman. Ini pokoknya kita saling sharing aja, berbagi cerita. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan sharing juga bisa ya di kolom komentar. Dan dubbing ini tuh salah satu cara kita ya supaya membuang kata-kata kita gitu loh teman-teman. Kan kalau misalkan kata Aisyah Dahlan ya, Profesor Aisyah Dahlan itu kan perempuan itu kan punya kata-kata itu berapa kata ya, lupa deh pokoknya. Lebih banyak dari laki-laki. Nah, cara kita yaitu kayak misalkan kita punya konten ya, dubbing aja teman-teman. Kita kan setidaknya bisa ngebuang kata-kata yang ada di hari itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita memendam ya, jadi penyakit gitu. Jadi lebih baik kita keluarkan semuanya aja di lewat video ini ya teman-teman. Nah ini aku lapin juga untuk tempat bumbunya. Jadi aku udah beberapa bulan ini nggak live di Shopee teman-teman, karena aku tuh belum nyaman aja ya untuk nge-live. Aku tuh kayak butuh waktu gitu loh untuk ada waktu gitu ya. Pokoknya kalau mau live itu pasti kita harus memulai dulu gitu ya. Setelah memulai baru deh berikut-berikutnya tuh lancar. Nah karena aku ini belum memulai, jadi kayak nanti gitu loh teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan aku bisa gitu ya, aku mau memulai lagi untuk nge-live. Nah ini untuk live gitu juga bisa membantu kita untuk ngeluarin kata-kata loh teman-teman. Apalagi kalau misalkan anak baru-baru gitu ya, apalagi udah lama nggak live gitu ya, kan kita harus ngomong terus ngoceh terus gitu loh teman-teman di depan handphone. Karena kok nggak ngoceh gitu itu kayak mandek gitu ya, kayak live nya tuh kok nggak ada kehidupan gitu loh teman-teman. Jadi kita ngomong aja. Nah ini aku juga mau ngelap yang ini tuh pemberiannya Mama Mary ya. Makasih ya Mama Mary, ini tuh pokoknya keren banget.
Ini tuh dari mana ya? Dari Meko teman-teman. Set sutil ya, set spatula dari Meko. Oke, ini aku lapin juga, aku letakkan di sebelah sini. Jadi habis aku ngebersihin dapur, aku ke kamar gitu ya. Sambil nungguin Pak suami pulang ya, karena kan Pak suami belum pulang. Dan ini juga aktivitasnya juga mau selesai dan sepertinya video juga mau selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah nemenin aku dari aku ngebersihin tempat tidur sampai aku ngeberesin ini dapur ya. Semoga bisa memotivasi, menginspirasi dan ada hal baiknya ya di videoku ini. Yang buruknya nggak usah ditiru ya teman-teman, dijadikan pembelajaran aja ya. Dan mohon maaf ya kalau ada perkataan, perilaku yang kurang sopan selama di videoku ini. Mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kan aku cuma manusia biasa ya yang gak luput dari kesalahan dan dosa. Oke, ini alhamdulillah udah bersih semuanya dan mudah-mudahan udah nggak ada semut lagi di sini. Pokoknya kalau dapur udah bersih tuh kayaknya udah seneng banget. Pastinya pagi-pagi aku bangun tuh pastinya aku semangat ya. Kompor juga aku udah bersihin. Jadi kompor juga udah kinclong ya, di bawah kompor juga jangan lupa ya ngebersihin di bawah kompor. Nah ini udah selesai, aku mau siap-siap ke kamar ya teman-teman, mau istirahat. Ini tuh udah sekitar jam setengah 10-an malam ya. Aku jangan lupa juga ya untuk ngepatiin lampu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di next video. Dan nah ini aku jangan lupa juga ya kalau mau ke kamar itu pintu jangan lupa nggak ditutup ya. Kalau perlu dikunci ya teman-teman. Karena aku pernah ya ke rumah tetangga itu pintunya nggak ditutup. Jadi aku tuh bisa masuk gitu loh teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk nutup pintu dan jendela. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Akhir kata wassalamualaikum. Dadah.